Halo, ketemu lagi dengan saya, Talita. Buat teman-teman yang baru aja ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Di video kali ini kita akan belajar pivot table di Excel yang mudah dan sederhana untuk mengelola data. Nah, buat teman-teman pemula mungkin belum tahu ya apa itu pivot table. Nah, pivot table sendiri seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah tampilan pivot table ya. Fungsinya adalah untuk seperti menghitung, meringkas, mengelompokkan, sehingga nanti kita bisa dengan mudah menganalisis datanya. Khususnya kalau kalian punya data yang banyak seperti ini, nggak mungkin kan ya kalian plototin satu persatu untuk melihat total penjualannya per hari, per tanggal ya, per tahun, per bulan, dan lain sebagainya. Itu pasti akan sangat merepotkan. Tapi kalau kalian menggunakan pivot table, ini kita bisa secara langsung menganalisis dan melihat berapa penjualan per item misalnya, atau per minggu juga bisa, dan totalnya sekaligus ya. Pivot table ini pasti akan sangat memudahkan pekerjaan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat pivot table atau bagaimana cara menggunakannya untuk mengelola data? Sebenarnya caranya mudah kalau kalian tahu dasarnya. Kita akan ulas dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Pertama-tama untuk membuat pivot table, kalian harus punya data yang akan dipivot. Nah, kali ini saya akan membuat pivot baru ya dengan data yang sama. Caranya kita tinggal blok semua datanya, bisa dengan klik di bagian pojok sini untuk memblok data, atau kalian juga bisa tekan Ctrl Alt di keyboard atau Ctrl A ya. Setelah itu kita bisa pergi ke bagian insert di toolbar, lalu pilih yang pivot table. Klik satu kali, nanti kalian akan menemui ini namanya create pivot table. Cukup langsung klik OK saja. Maka secara otomatis nanti dia akan memunculkan bagian pivot table ya di sheet sebelahnya. Ini kita bisa rename, misalnya namanya adalah pivot ya di sini. Oke, setelah selesai kita bisa langsung untuk membuat pivot table-nya. Untuk membuat pivot table, kalian bisa langsung arahkan perhatian ke samping kanan kita. Di sini ada yang berbentuk judul-judul ini ya, the year, month, date. Nah, judul-judul ini sebenarnya disesuaikan berdasarkan data yang sudah kita blok tadi ya, yang kita pivot. Ini dia, jadi disesuaikan dengan judul-judul ini. Nah, di bagian bawahnya itu ada 4 fitur, ada filter, ada kolom, ada row, dan value. Masing-masing dari fitur ini memiliki fungsinya masing-masing. Kita akan coba gunakan satu persatu ya. Misalnya yang bagian filter, ini adalah bagian yang akan muncul di paling atas ya. Tugasnya adalah untuk memfilter. Misalnya nih kita mau masukkan apa di sini? Misalnya saya mau masukkan bagian tahun ya dan tanggal. Cara memasukkannya kita tinggal klik lalu tahan dan masukkan ke sini. Nah, begitu ya. Nanti dia akan langsung muncul nih di bagian ini lembar kerjanya. Ini kita bisa perbesar dulu supaya enak dilihat. Oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi, misalnya saya mau menambahkan bagian bulannya. Masih sama, klik tahan, masukkan. Kemudian tanggalnya juga bisa ya. Klik tahan lalu masukkan. Nah, selesai. Di sini sudah memunculkan sesuai pengaturan kita ya. Ada tahun, bulan, dan tanggal. Nah, di sini tugasnya adalah untuk memfilter. Misalnya kalian mau memfilter datanya per tanggal, bisa pilih di sini mau pilih tanggal berapa ya. Atau kalau kalian mau pilih per bulan juga bisa di sini mau bulan berapa. Misalnya bulan 1 ya bisa klik bulan 1 di sini dan seterusnya ya. Oke, berlanjut ke fitur setelahnya ada row. Sesuai dengan namanya, ini adalah menempatkan judulnya nanti ke bagian baris ya. Misalnya nih, kita tambahkan apa ya, misalnya brand ya. Nama produk aja deh, nama produk. Nih, dia akan memunculkan ya row label. Anget Sari kopi susu jahe, ini ya. Lalu di bagian kolomnya, ini akan menempatkan untuk membuat kolom ya. Contohnya nih, kita masukkan di sini adalah week ya, atau per minggu bisa juga begini. Nah, ini ada week 1, week 2, week 3, week 4,
week 4, week 5, dan grand total. Lalu untuk di bagian value-nya ini, kita bisa menempatkan judul berupa angka, seperti harga penjualan atau quantity pieces ya, berapa pieces yang terjual. Misalnya nih kita tambahkan yang quantity pieces, tarik ke sini. Nah, kalau kalian perhatikan ini sudah berbentuk data ya. Contohnya di bagian bulannya kita mau filter ke bulan 1 aja. Oke. Nah, ini adalah penjualan di bulan 1 2018 di mana week 1-nya itu terjual 1010, week 2-nya 2200 dan untuk grand totalnya di bulan ke-1 2018 adalah 13.181. Untuk per itemnya kalian juga bisa lihat, misalnya Angasari kopi susu jahe, oh di week 1 dia terjual 960 pieces. Jadi kalian juga bisa lihat secara spesifik ya data kalian jumlahnya. Inilah yang menarik dari pivot table karena kita bisa langsung melihat grand total atau totalnya. Kalau di data ini nggak ada ya grand totalnya. Ini hanya bersifat data satu-satu aja. Tapi di pivot dia akan secara otomatis menjumlahkan datanya sehingga nanti akan muncul yang namanya grand total otomatis. Seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman. Oke, lain lagi misalnya sebagai contoh kita mau lihat yang lain ya. Misalnya di sini kita mau lihat uangnya. Sini yang quantity piecesnya kita naikkan. Lalu kita masukkan yang uangnya nih ya, sales exclude PPN kita masukkan ke sini. Nah, ini secara otomatis dia sudah berganti ya jadi uang. Kita ganti ke accounting supaya enak dilihat. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini week 1 penghasilannya dari penjualan Angasari itu 696.110.000. Nah, untuk grand totalnya di bulan ini keikut ya tadi ya, ini sebenarnya bulan 1 ini. Nah, untuk bulan 1 ini grand totalnya mendapatkan keuntungan sebesar 9.085.000. Jadi kalian bisa lihat ya per itemnya ini uangnya berapa totalnya per bulan. Dan pasti sangat memudahkan sekali untuk melihat data ya dan mengecek data seperti itu. Oke, lain lagi misalnya kita nggak mau lihat per week nih. Kita mau lihat per sales ya misalnya. Berapa sih sales ini menghasilkan duit gitu ya. Kita tinggal tarik salesnya ke bagian kolom. Nah, ini dia. Di bagian bulan, ini bulan Januari misalnya kita ganti ya. Menjadi kita mau lihat di bulan 5. Oke. Nah, di bulan 5 yang ada penjualannya adalah ada dari kantor, dari sales namanya Suparno. Nah, Suparno ini dia menghasilkan di bulan 5 2018 senilai 1.629.000 ya. Ini adalah keuntungan yang didapatkan dari penjualan All Angasari. Nah, kalau mau lihat per item juga bisa. Suparno nih menjual Angasari jeruk nipis sebesar 137.880. Nah, untuk totalnya per salesnya dari kantor dan Suparno adalah 137.880 karena dari kantor pada bulan 5 ini dia tidak menjual Angasari jeruk nipis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dasarnya kalian hanya perlu mengingat yang di bagian sini aja sih pengaturannya. Jadi di bagian filter dia itu menempatkan di bagian atas sini ya, kita bisa filter. Lalu kalau di bagian row dia menampilkan di bagian sini. Jadi kita bacanya ke samping per baris ya. Misalnya ini Angasari kopi susu jahe. Dari kantor dia menjual 496.230.000 dan totalnya segini begitu ya. Sedangkan kalau bagian yang kolom dia membacanya ke bawah. Ini ya, kantor. Oh, dia penjualannya ada Angasari kopi susu jahe, totalnya segini. Lalu ada jual lagi Angasari susu jahe 250, totalnya segini. Seperti itu ya. Lalu yang value ini tentu saja angka atau value-nya di sini ya, teman-teman. Jadi ini saja dasar yang perlu kalian ketahui untuk bisa menggunakan pivot table. Selanjutnya kalian bisa otak-atik sendiri pivot table-nya atau datanya supaya kalian lebih bisa paham ya atau lebih bisa mahir dalam menggunakan pivot table ini. Karena kalau hanya tahu dasarnya tanpa mempraktekannya sendiri itu pasti agak susah ya. Jadi kalian perlu untuk mempraktekannya juga.
Oke, sekian dulu tentang kita sudah selesai dalam belajar pivot table di Excel yang mudah dan sederhana untuk mengelola data. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan ini. Kalau belum paham bisa langsung tulis di kolom komentar. Semoga kalian bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan kalian ya. Oke, terima kasih sudah simak video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.